Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soebul Fadila, mahasiswa Untar dengan NBI 146200021. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya mengolah kata menggunakan bahasa Python. Aplikasi yang saya gunakan adalah Google Colab, bisa diakses lewat Google ya, dengan internet tentunya. Nah, jika sudah masuk ke Google Colab, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan install package-package yang dibutuhkan. Ada dua package utama yang dibutuhkan untuk eh, materi saat ini, yaitu yang pertama adalah NLTK. NLTK adalah Natural Language Toolkit atau package yang digunakan untuk mengolah kata seperti tokenizing, terus menghilangkan tanda baca, menghilangkan angka, seperti itu. Nah, caranya adalah ketik aja pip install NLTK, terus kita run. Nah, ini berarti sudah selesai. Kita akan menginstal package yang kedua. Package yang kedua yang akan kita gunakan adalah Sastrawi, di mana Sastrawi ini adalah package untuk menghilangkan stop word, tapi yang bahasa Indonesia, juga stemming yang bahasa Indonesia. Sama seperti tadi, ketika Japip install Sastrawi, terus kita run. Ya, ini sudah selesai. Langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan setelah menginstal kedua package tadi adalah untuk mendownload fitur-fitur apa yang akan kita gunakan dalam NLTK. Karena fiturnya itu banyak sekali dan tidak semuanya akan kita gunakan, cuma beberapa. Caranya adalah pertama ketik import NLTK ini, terus enter nltk.download. Kita run. Ya, ini ada 6 ya. Ada download, list, update, config, help, sama quit. Nah, list. Pertama kita lihat listnya dulu ya. Fitur-fitur apa saja yang tersedia. Ya, ini adalah package-nya dan ini adalah penjelasannya. Kalau mau lebih banyak lagi bisa langsung kita enter. Nah, maka dia akan ke bawah ya. Terus kita enter. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah ini PUNKT Pang. Nah, ini digunakan untuk tokenizing. Terus yang kedua ada stop words yang akan kita gunakan untuk stop words-nya ya, atau menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki arti. Coba kita stop dulu, terus kita run lagi. Nah, langsung aja kita ketik D ya untuk download. Nah, terus kita masukkan nama package yang akan kita download. Tadi kan ada PUNKT Pang yang pertama, enter. Nah, ini sudah selesai. Terus kita masukkan package yang kedua, yaitu stop word. Stop words. Bentar, stop words ya, enter. Nah, ini berarti kedua package-nya sudah selesai diinstal, yaitu stop word sama pound. Jika sudah, kita ketik key aja untuk quit, enter. Selesai. Jika ini sudah selesai langkah ketiga, maka kita akan ke langkah keempat, yaitu pengolahan kata-katanya. Yang perlu pertama kali kita masukkan adalah ini, import RE atau regular expression. Ini nantinya, mohon maaf, ini nantinya akan kita gunakan untuk menghilangkan
angka-angka dalam kalimat. Jadi kalau misalkan ada angka-angka gitu, maka akan dirubah ke string kosong atau dihilangkan. Terus yang kedua ini ada import string. Ini nantinya akan digunakan untuk apa namanya? Menghilangkan tanda baca. Terus ada from NLTK tokenize ini untuk tokenizing. Ada NLTK corpus ini untuk stop words. Terus NLTK fragdis untuk menghitung probability kata-kata yang keluar. Terus juga ada sastrawi stemmer ya. Ini untuk stemmingnya nanti atau untuk mengambil kata dasar dari suatu token. Nah, terus kita masukkan kalimatnya. Terdapat sebuah kalimat kota ini tidak kecil juga tidak besar bla 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 sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Nah, terus print kalimat awal ini nantinya untuk menampilkan kalimat awalnya yang sudah kita masukkan ini. Nah, terus kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah mengubah semua huruf besar dari kalimat ke huruf kecil. Nah, jadinya nanti kalau misalkan terdapat huruf-huruf besar di antara kalimat ini nanti akan dirubah ke huruf kecil. Caranya adalah pertama kita membuat apa namanya variabel ya. Ini saya kasih nama lower underscore case sama dengan kalimat-kalimat ini untuk kalimat tadi yang sudah kita masukkan dot lower. Dot lower merupakan fungsi dari Python-nya sendiri yaitu untuk mengubah angka maaf dari huruf besar ke huruf kecil. Langsung saja kita run. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah kalimat awal yang tadi kita masukkan. Nah, terus ini untuk hasil setelah huruf besar dihilangkan. Bisa kita lihat di sini untuk tulisan kota ya. Kayaknya kan yang kalimat awalnya ini besar. Nah, terus untuk yang setelah huruf besarnya dihilangkan, ini jadi kecil. Nah, terus ini kan kecil-kecil-kecil semua. Terus juga ada ini. Nah, tanah, T-nya kan besar, terus diubah ke T kecil. Ini juga gitu, tunggulah ini T-nya besar, diubah ke T kecil. Begitu seterusnya, kalau misalkan ada eh, huruf-huruf yang besar, maka dia akan dirubah ke huruf kecil. Tuh. Itu tadi untuk langkah pertama. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghilangkan angka. Pertama, kita buat lagi variabel ya untuk hapus angka. Ini saya pakai hapus underscore angka ya. Sama dengan RE. RE itu regular expression dot sub. Sub ini substitution ya atau ubah dalam kurung R tanda petik strip D. D ini tuh digit. Jadi nanti kalau misalkan ada digit-digit, entah itu mulai 0 sampai 9 gitu, itu akan dihilangkan. Nah, terus plus berarti memungkinkan kalau misalkan digitnya itu lebih dari satu ya, itu dia bisa dihilangkan nanti. Koma, ini kondisi awalnya, kalau misalkan ditemukan, maka dia akan diganti dengan ini, dua tanda petik. Nah, nanti atau biasa kita sebut string kosong ya, atau dihilangkan. Koma dari mana? Dari lowercase atau dari hasil eh, langkah satu. Langkah satu tadi kan nama variabelnya kan lowercase. Nah, ini hasilnya ini kita ambil eh, untuk langkah dua ini. Kenapa kok nggak dari kalimat? Karena kalau misalnya kita ambil kalimat, nanti tulisan kotanya ini, K-nya ini masih huruf besar ya, belum berubah ke huruf kecil gitu. Maaf, ya, lowercase. Terus kita print
untuk hasilnya. Ini hapus angka ya ini. Langsung saja kita run. Nah, ini yang ketiga. Coba kita cari angka ya, apakah dia benar-benar terhapus. Nah, ini. Di sini ada kata dia itu pukul 10.00. Nah, terus setelah diubah dia cuma pukul aja, terus titik. Nah, jadi tidak ada angka-angkanya, sudah dirubah itu tadi. Untuk langkah kedua, kita lanjut ke langkah ketiga. Maaf. Nah, langkah ketiga adalah menghilangkan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda petik, segala macamnya itu ya. Pagar, tanda dolar, itu kalau misalkan terdapat dalam kalimat, maka dia harus dihilangkan untuk memudahkan proses stemming atau pengambilan kata dasar. Pertama kita bikin variabelnya. Di sini saya menggunakan tanpa underscore tanda baca ya, sama dengan hapus angka. Hapus angka ini kita referensi dari tadi langkah kedua ini atau hasil dari ini ya kita ambil, kita masukkan ke sini. Hapus angka dot translate buka kurung str make trans buka kurung lagi dua petik koma dua petik koma lagi string dot punctuation. Ini digunakan untuk menghilangkan tanda-tanda baca. Terus dua kali tutup kurung. Nah, lalu coba kita tampilkan hasilnya menggunakan print. Nah, ini ya. Ini sudah keluar hasil ketika tanda bacanya telah selesai dihilangkan. Bisa kita lihat di yang dari langkah nomor 3 ini, dia kan ada komanya, ada titiknya gitu ya. Tapi di bawahnya ini sudah tidak ada, sudah dihilangkan. Seperti ini, titik sudah hilang. Sampai ke sana pun sudah tidak ada ya. Sudah hilang semua tanda bacanya yang paling bawah sendiri itu. Itu untuk langkah ketiga. Jadi ini semuanya itu harus berurutan. Kalau misalkan langkah ke satu, nanti hasilnya dipakai untuk langkah kedua. Langkah kedua hasilnya dipakai untuk langkah ketiga. Begitu seterusnya. Kalau misalkan ada yang kelewat, nanti malah kacau. Ada satu step yang nggak apa namanya berfungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu tokenizing merupakan mohon maaf. Tokenizing yaitu mengambil eh, kata per kata ya. Jadi dari satu kalimat itu diambil tiap katanya. Jadi dipisah-pisahkan per kata gitu. Nah, di sini saya membuat variabel kata sama dengan NLTK. Ini merupakan fungsi dari package NLTK yang tadi sudah kita install. Terus .tokenize.word underscore tokenize ini eh, merupakan fungsi yang tersedia dari package NLTK itu tadi ya. Terus dalam kurung tanpa underscore tanda underscore baca atau hasil dari langkah ketiga tadi. Ini ya, tanpa tanda baca ini. Kita masukkan ke sini untuk proses langkah keempat. Terus kita tampilkan hasilnya. Coba kita lihat apa hasilnya ya. Nah, ini adalah hasil dari tokenizing. Dia akan dipisahkan tiap-tiap katanya. Jadi ini kan jadi satu ya, kalimat kota ini tidak kecil, super tidak besar gitu. Nah, ini itu dipisahkan kata per kata. Kota, koma, ini, koma, tidak, koma, kecil, koma juga. Nah, ini kalau misalkan tadi itu
tanda bacanya belum dihilangkan, maka akan kacau karena di sini kan ada tanda petik sama koma ya. Kalau misalkan ada tanda bacanya nanti takutnya ikut kebaca sebagai kata seperti itu. Untuk tokenizing. Nah, kita lanjutkan untuk langkah kelima, yaitu menghitung frekuensi dari tiap-tiap kata yang keluar tadi. Jadi katanya tadi itu dihitung berapa kali dia keluar dalam kalimat tersebut ya. Kita buat variabel. Di sini saya pakai variabel frekuensi sama dengan nltk.fractIs. FractIs merupakan mohon maaf. FractIs merupakan fungsi yang tersedia dalam NLTK ini ya. Import FractIs. Sebelum melakukan menghitung frekuensi, ininya perlu kita import dulu. Kalau misalkan tidak diimpor, nanti dia nggak bisa atau error. Jadi from nltk.probability import FractIs. Seperti itu. Sama seperti halnya ini yang tadi tokenize ya, maaf belum saya jelaskan. Itu juga perlu mengimport ini from NLTK tokenize import send tokenize atau koma word underscore tokenize. Ini untuk langkah nomor 4-nya tadi sebelum melakukan langkah nomor 4 ya. Kalau misalkan error jangan lupa dicek ininya sudah diimport apa belum gitu. Oke, kita lanjut ke langkah kelima ya, nltk.fractIs eh, dalam kurung kata atau hasil dari langkah nomor 4 ini tadi. Terus kita print, coba kita lihat hasilnya. Ini ya, jumlah frekuensi kata-kata yang keluar. Nah, di sini ada yang 4 kali, di 3 kali, kota 2 kali, ini 2, ada tidak 2 kali, juga 2 kali, dari 2 kali, tanah, dan seterusnya ya. Ini akan muncul frekuensi berapa kali jumlah kata tersebut keluar dalam kalimat awal ini. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah nomor 6. Langkah nomor 6 adalah menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki arti atau stop word seperti yang, di, dan, jika, kalau. Itu kan tidak ada artinya ya. Itu cuma kata kerja atau kata hubung saja gitu. Itu nanti akan dihilangkan. Caranya adalah kita buat variabel. Di sini saya pakai list stop word sama dengan set untuk mengatur ya, untuk mengset kalau misalkan eh, terdapat kata-kata tersebut gitu. Stop words, dot words, Indonesian. Nah, di sini eh, perlu dimasukkan Indonesian supaya nanti apa ya, kita keliru gitu atau kita memanggil eh, stop words dari bahasa Indonesia. Terus langkah selanjutnya kita bikin variabel lagi remove. Ini tipenya array. Kita kosong apa? Kita kosongin aja nggak usah diisi ya array. Nah, terus kita masukkan fungsi perulangan, yaitu for t in kata. Jadi kata ini tadi eh, token-token tadi yang sudah dipisahkan ya per kata dari kalimat itu tadi eh, dicek di list stop word ini. Di list stop word dicek. Nah, kalau misalkan dia terdeteksi ada kata-kata stop word atau kata-kata yang tidak ada maknanya, maka dia akan dihapus. Seperti itu. Jadi dia akan dicek kata per kata gitu. Sampai semua kata dalam kalimat awal itu sudah dicek dan tidak ada kata-kata yang tidak memiliki arti. Coba kita print hasilnya. Oh, sebentar. Ini karena lewat Google Colab sepertinya perlu kita
Run lagi. Maaf. Ininya NLTK-nya perlu di run lagi berarti. Kalau menggunakan Google Colab ini memang seperti itu. Jadi beberapa saat gitu harus diperbarui gitu. Nah, ini kita download lagi ya tadi ya. Itu NKT sama stopwatch. Coba kita lihat di list. Stopwatch. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut ke yang tadi ya. Ini apa namanya? Untuk menghilangkan stopwatch. Untuk menghilangkan kata-kata yang tidak ada maknanya. Langsung saja kita play, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini hasil dari stopwatch removal atau yang kata-kata yang tidak bermakna tadi yang sudah dihilangkan. Bisa kita bandingkan ini dengan hasil tokenizingnya. Ini kan ada kota. Nah, habis kota itu langsung belasan. Jadi ini tidak kecil juga tidak. Ini semuanya sudah dihapus. Besar satu di antara ini semuanya dihapus karena ini semua itu kata-kata stop word atau tidak memiliki makna ya. Langsung ke belasan. Langsung ke kas, pelabuhan, pesisir, selatan, subur, macamnya. Jadi kata-kata seperti ini itu sudah dihapus. Nih. Hmm. Kita ke langkah terakhir yaitu stemming. Eh, ini kita buat variable factory, stemmer factory, terus stemmer factory dari factory ini ya. Nah itu create stemmer. Ini untuk eh, fungsi stemmingnya. Terus kita buat stemmed ini fungsi array. Jadi nanti kan ini kan tiap-tiap array ya, tiap-tiap kata gitu. Nah, terus kita pakai fungsi perulangan for. For token in remove. Remove ini dari sini hasil dari langkah 6. Stemmed underscore word sama dengan stemmer.stem dalam kurung token. Jadi nanti tiap-tiap tokennya akan diperiksa eh, di stemming gitu ya. Kalau misalkan ada kata-kata imbuhan, maka dia akan diambil kata dasarnya.
stemmed.append, stemmed word. Terus kita print hasilnya, kita ini stemmed ya dari sini tadi. Nah, ini hasil setelah stemming bisa kita lihat ya. Ini tadi ini kan hasilnya ini kita ambil dari programnya itu dari sini, dari yang atasnya. Bisa kita lihat ini kan kota kan masih tetap kota karena tidak ada kata ibuannya. Di sini belasan jadi bus karena mungkin ini masih belum terlalu akurat ya sistemnya, package-nya itu. Jadi dia deteksinya belasan ini itu suatu kata eh, yang memiliki imbuhan, padahal kan enggak ya. Sebenarnya katanya itu belas aja sih, belasan. Nah, terus kas. Nah, ini benar ini pelabuhan. Kata dasarnya labu. Pe sama an-nya dihilangkan di stemming. Pesisir, selatan, nyaman, lembah, luas, benar. Nah, ini menghampar. Menghampar ini dirubah jadi hampar. Terus pebukitan dirubah jadi bukit. Menyisakan jadi sisa gitu. Ini adalah hasil tiap-tiap token setelah selesai di stemming. Ya, mungkin akurasinya tidak 100%, ada beberapa yang yang salah dari algoritmanya. Ya, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.